الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin, seiman sejati dan yang mencintai karena Allah, bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Begitu banyak karunia rahmat dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita sampai saat ini. Nikmat iman, nikmat ruh yang panjang dan keberkahan, nikmat kesehatan lahir dan batin, dan berbagai macam karunia nikmat yang tidak mampu kita hitung jumlahnya. Demi Allah, tidak satu pun yang dapat kita hitung nikmat Allah itu. Dan memang Allah tidak mewajibkan kita untuk menghitung, dan tidak akan mungkin secara menghitungnya, kecuali mampu mensyukur dari nikmat Allah tersebut. Mudah-mudahan sedikit nikmat yang kita syukuri akan ditambah oleh Allah dengan rahmat dan limpahan karunia yang besar kepada kita. Karena bagi Allah, manusia tidak akan mampu bersyukur terhadap nikmat yang kecil, dan tidak akan mampu bersyukur terhadap besar. Orang akan mampu bersyukur terhadap nikmat yang besar ketika dia mampu bersyukur terhadap nikmat yang kecil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah kepada kita untuk mensyukuri karunia-Nya. Amin Allahumma amin. Saya bagi teladan kita, pemimpin terbaik milik Allah, khatam nabiyyin, penutup dari sekalian nabi, dan kita mohonkan pula agar tercurah salawat bagi keluarga seluruh sahabat dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Ungkapan cinta dan rindu manusia dan berharap berkah akan tercurah kepada kita semua. Bahkan syafaat akan kelak kita dapatkan berkumpul dalam surganya Allah bersama orang-orang yang kita cintai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin, seiman sejauh ini yang mencintai karena Allah. Ternyata pada hari nanti 17 Agustus adalah hari kemerdekaan dari bangsa Indonesia. 80 tahun berlalu, dan sudah suatu dan suatunya kita bagi umat Islam dan bagi Indonesia untuk bergembira, bahkan menyambutnya dengan sukacita, dan tidak lupa untuk berdoa kepada para arwah-arwah yang telah mendahului kita, pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang negara. Saudara kaum muslimin, oleh sebab pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk memetik hikmah daripada memperingati kemerdekaan Indonesia. Hikmah, saudaraku, sering kita ucapkan, tapi tidak semua orang akan diberikan oleh hikmah. Ada orang yang berilmu, tapi belum tentu paham. Dan orang yang paham adalah orang yang cerdas. Dan sesungguhnya yang cerdas itu di atas daripada orang-orang yang pintar. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan oleh Allah hikmah. Maka sering kita mendengar di tausiah-tausiah hikmah maulid, hikmah Isra-Mi'raj, hikmah Taulul Islam, hikmah tasyakuran, hikmah takziah, berbagai macam hikmah yang dapat kita petik. Dan itu hanya dapat dipahami bagi orang diberikan oleh Allah ilham dan petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 299, yu'til hikmata man yasha. Allah akan memberikan hikmah kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Wa ma yu'til hikmah faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang diberikan oleh hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak akan dapat pelajaran kecuali bagi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang cerdas, dan itulah orang-orang yang diberi hikmah oleh Allah. Nah, pada kali ini kita coba untuk mendapatkan hikmah daripada memperingati HUT RI ke-80 sebagai warga negara yang baik dan sebagai muslim yang baik. Tentu kita akan mendapatkan pelajaran berharga untuk dapat kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita sebagai orang yang beragama dan sebagai warga yang bernegara Indonesia. Saudara muslimin rahimahullah, hikmah yang pertama adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan. Saudaraku, nikmat kemerdekaan
Merdeka Indonesia ini dengan berbagai macam karya, akhlak dan ilmu yang kita miliki. Jadilah warga yang baik, jadilah muslim yang baik, petani yang baik, tentara yang baik, polisi yang baik, guru yang baik, peternak yang baik, pedagang yang baik, mahasiswa yang baik, siswa yang baik, untuk warga yang baik. Seluruh kaum muslimin, jangan sampai mengotori negeri ini dengan maksiat. Sesungguhnya kita sudah berbuat kemungkaran adalah tanda orang-orang yang tidak bersyukur. Di dalam surah Al-Baqarah 152, "Fazkuruni azkurkum," kata Allah. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Washkuruni walan takfur, bersyukurlah kepadaku, jangan ingkar kamu akan nikmatku. Maka saudara sekalian, surah populer di surah Ibrahim ayat 7, "Wa istadarakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kamu bersyukur dan nikmatku, maka aku berikan tambah nikmat itu. Bersyukur dan kemerdekaan ini, maka Allah akan menjadikan negeri Indonesia badatun tayyibatun warahmatuh, negeri yang aman tentram. Bukankah keamanan itu bagian dari nikmat dari Allah? Kita bisa beribadah di Masjid Al-Maqmurah ini karena kondisi aman. Kita bekerja karena kondisi aman. Bukankah di masa-masa terdahulu, katakan tahun 98, ekonomi kita terpuruk, pendidikan kita sudah tidak menentu, orang tidak percaya lagi dengan pemimpin, sehingga terotak-atik negeri kita karena tidak aman. Bahkan di zaman penjajahan pun kita tidak aman. Mau ibadah tidak aman, mau bekerja tidak aman, mau sekolah tidak aman. Dan alhamdulillah saudara, kita berada di negeri yang aman, dapat beribadah dengan khusyuk, dapat bekerja. Itu merupakan nikmat yang diberikan Allah. Jangan sampai nikmat itu akan berubah menjadi azab. Banyak negara-negara yang tidak lagi aman negerinya, ekonominya sudah terpuruk. Untuk mencari sesuatu masih saja susah. Kenapa? Allah cabut keberkahan negeri itu. Sesungguhnya tafsir dari surah Ibrahim ini, syukuri nikmat yang ada, maka aku akan berikan nikmat yang lain ketika engkau bersyukur pada nikmat itu. Nikmat yang kecil saja kita tidak syukuri, apalagi mau minta nikmat yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, hikmah yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan, baik sebagai umat Islam di antara sesama Muslim, di antara agama yang satu dengan agama yang lain, maupun sebagai warga negara Indonesia. Penting itu. Jangan kita bisa menyebut sila ketiga persatuan Indonesia, tapi sesama kita memutuskan silaturahim, warga dengan warga, kelompok dengan kelompok, bahkan mazhab dengan mazhab. Ikhtilaf pendapat membuat kita terpecah belah. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, tepat dalam surah Al-Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguh kepada tali Allah, pada agama Allah, pada Al-Quran, pada hadis, dan jangan kamu bercerai-berai. Tidak akan dapat terlaksananya sesuatu yang kita inginkan, tujuan yang baik, tanpa persatuan dan kesatuan. Saudara muslimin yang kami cintai karena Allah, oleh sebab itu, jaga ukhuwah. Andai kata di antara kita ada perbedaan pendapat, bukankah Allah sudah menyatakan di dalam surah An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah. Artinya mengikuti petunjuk Al-Quran, taatlah kepada Rasul, ikuti sunnah Nabi, pelajari hadis-hadis Nabi. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada pemimpin, ulama, jemaah di antara kamu, orang yang tahu tentang hukum. Taati mereka selagi mereka tidak menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Fa'in tanazza'tum fi syai', andai kata ada perbedaan pendapat di kalangan kalian, terjadi perbedaan pendapat, silang pendapat, tidak sepaham, farudduhu ila
Nabi. Kembali. Jangan menunggu pendapat saya. Sehingga itu akan menjadikan keruh. Maka ketika suasana menjadi keruh, suasana tidak silaturahmi, sudah tidak bagus lagi, maka akan terjadilah hal-hal yang akan menarik keberkahan dalam hidup kita. Jaga persatuan. Jaga persatuan sebagai bangsa dan sebagai seorang muslim. Yang terakhir, hikmah daripada memperingati HUT RI ke-80 ini adalah memperkuat gotong royong. Saudaraku, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri di dunia. Kita memerlukan orang lain. Kita memiliki kekurangan, tapi sebagian kita memiliki kelebihan. Dan memiliki kelebihan saling melengkapi. Jangankan kita sebagai warga, sebagai keluarga saja, suami, istri, anak memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bukan untuk memperbesar perbedaan, mungkin kekurangan, lalu menjatuhkan satu dengan yang lain. Tidak, melengkapi kekurangan yang ada. Tidak ada orang yang hebat di atas dunia kalau tidak ada bantuan dari orang lain. Perlu gotong royong. Masjid sebesar apapun tidak akan terbangun kalau hanya dilakukan oleh sekelompok orang. Di sana kita perlu dari para ulama kita, perlu orang-orang yang memiliki harta, perlu orang-orang yang berilmu, perlu bantuan orang-orang yang bertenaga. Artinya setiap orang memiliki kemampuan masing-masing. Jangan sampai merendahkan orang lain karena kita masih memerlukan orang lain. Siapa kita? Bisakah kita membangun suatu bangunan tanpa bantuan orang lain? Tidak ada. Kita pintar karena ada guru. Kita menjadi pemimpin karena diangkat oleh rakyat. Siapa kita? Kita perlu orang lain. Maka bergotong royong adalah kebaikan. Karena akan menuju kepada kebaikan yang diridhoi Allah. Tapi apabila kita bergotong royong dalam perbuatan maksiat, maka negeri yang sehebat apapun akan selalu campur keberkahan dari negeri itu. Dalam surah Al-Maidah sebagai penutup dari khutbah kami, ayat ketiga Allah menyatakan, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kamu bertolong-tolong dalam permusuhan dan keburukan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hal seperti itu. Saudara kaum muslimin, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan dapat membuka hati kita mengambil hikmah-hikmah yang dapat kita terapkan dalam hidup kehidupan kita, baik sebagai bangsa, sebagai warga negara Indonesia yang baik, maupun sebagai orang yang beragama Muslim yang baik pula. Bersyukur pada nikmat yang ada, mensyukuri kemerdekaan ini, menjaga negeri kita ini dengan akhlak, dengan karya, dengan ilmu, menjaga persatuan sebagai bangsa, menjaga persatuan sebagai umat Islam, dan jangan pernah lupa untuk menolong dalam kebaikan, hargai orang lain, jangan sampai menjatuhkan satu dengan yang lain. Karena sungguh kezaliman bisa terjadi dimanapun saja, dan itu salah satu cikal bakal kegagalan kita dalam hidup, karena kita menzalimi orang lain. Doa kita tidak akan kabul, pahala tidak akan sampai kepada kita, bahkan berhambat kemajuan dari satu negeri sampai ke yang paling bawah adalah akibat terjadinya permusuhan dan menzalimi orang lain. Semoga Allah menjaga hati diri kita agar tetap berada di jalan shiratal mustaqim yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa qul warham wa anta khairur rahimin.